Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 709. Aku lebih baik mati di sini. Apakah ada cara lain? Zan Dongsan juga menanyakan pertanyaan yang sama pada dirinya sendiri pada waktu yang sama. Pada saat ini, wajah Zan Dongsan pucat. Dia meremehkan daerah terlarang di luar dunia. Kali ini, saya salah perhitungan sepenuhnya. Menghadapi tembok mengerikan ini, Zan Dongsan merasakan ketidakberdayaan jauh di dalam hatinya. Ketika para prajurit dari 4 sekte melihat ekspresi Zan Dongsan, mereka tidak lagi membutuhkan jawabannya. Bayangan kematian menyelimuti mereka. Kematian tidaklah menakutkan, tetapi betapa menyakitkannya jika terus menghadapi tembok yang tidak dapat diatasi dan menunggu kematian. Gumam Murong Chen Hong dan menoleh ke belakang tanpa sadar. Namun, tidak ada seorang pun yang berani untuk berbalik meskipun mereka tahu hasilnya adalah kematian. Ini juga alasan mengapa semua tulang ditumpuk di depan tembok. Mungkin orang-orang ini, pada saat menjelang kematian mereka, masih berharap untuk melintasi tembok dan memasuki aula. Kakak Yun, ada apa? Chu Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Nangong Jun berpikir sejenak, tetapi tetap tidak menyembunyikannya. Kami melihat aula besar, tetapi ada tembok di luar, dan tidak ada jalan untuk melewati tembok itu untuk masuk. Di depan tembok itu, ada tumpukan tulang. Hati Chu Chen hancur. Dia mengerti situasi tuannya. Ya, Pak Tua Tian Bei, Zan Dongsan tiba-tiba berteriak pada si keong kecil. Kau harus menemukan cara untuk menemukan Pulau Kerang dan Pak Tua Tian Bei. Ceritakan padanya tentang situasi kita saat ini. Mungkin dia akan punya solusi. Zan Dongsan, siapakah lelaki tua Bei hari itu? Ning Laoxian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, di mana Pulau Kerang? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Zan Dongsan menjawab dengan suara yang dalam. Kedua keong kecil ini dibuat oleh para leluhur Pulau Kerang. Legenda mengatakan bahwa mekanisme pembentukan tanah terlarang di luar langit juga diatur oleh para leluhur Pulau Kerang. Tetua Tian Bei adalah tetua yang paling dihormati di Pulau Kerang. Pupil mata Chu Chen mengecil. Pulau Kerang yang misterius sebenarnya memiliki hubungan dengan Tian Wai Tian. Aku pasti akan menemukan tetua Tian Bei. Kalian tunggu saja kabar dariku. Chu Chen berjanji. Para pendekar dari keempat sekte memandang tembok yang menjulang tinggi itu. Tiba-tiba seseorang berkata, kita tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Mengapa kita tidak berjalan di sekitar tembok kota? Mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Jika itu berguna, tidak akan ada tulang di mana-mana di sini. Murong Lu tidak berdaya, tetapi dia berdiri. Meskipun dia tahu itu tidak akan berguna, dia tidak akan pernah menyerah tanpa berjalan-jalan. Mungkin akan ada keuntungan yang tak terduga. Pada saat ini, para pejuang dari keempat sekte tentu saja tidak akan bertindak sendiri-sendiri. Mereka berjalan bersama di sepanjang dinding aula. Setelah berputar-putar cukup lama, tumpukan tulang muncul di depan dinding dari waktu ke waktu. Dinding yang terang dan redup membuat orang-orang merasa dingin yang membekukan jiwa. Para pendekar dari keempat sekte semuanya terdiam, dan suasananya menyedihkan. Mata Nangong Jun tiba-tiba berhenti di depannya. Hati-hati, kata Nangong Jun, semua orang pun menyadarinya.
Sepertinya ada lebih banyak tulang di bagian depan dibandingkan di tempat lain. Pasti di suatu tempat yang istimewa. Ini juga berarti akan ada lebih banyak orang yang meninggal. Jadi semua orang harus berhati-hati. Para prajurit dari keempat sekte mendekat dengan hati-hati. Di atap Tianlong Manor, hati Chu Chen kembali menegang. Ia berharap saat ini ia berada di samping 9 tuan. Perasaan hanya bisa merasakan bahaya dari 9 tuan tetapi tidak bisa melakukan apapun, benar-benar tidak berdaya. 9 pemimpin sekte Jiuxuan berkumpul bersama. Terutama di saat-saat seperti ini, hanya orang-orang mereka sendiri yang paling dapat diandalkan. Ada tulang di mana-mana di depan. Selama bertahun-tahun, memang banyak orang yang datang memasuki wilayah terlarang Tianwei Tian baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Atau mungkin mereka adalah orang-orang dari dunia luar. Dan setelah penjelajahan yang cukup lama, dunia luar menganggapnya sebagai daerah terlarang. Para pendekar dari keempat sekte memandang sekeliling, mencoba mencari perbedaan antara tempat ini dengan tempat-tempat lainnya. Lebih banyak mata tertuju pada dinding. Ada pintu di sini. Seruan itu menarik perhatian semua orang. Memang ada sebuah pintu di dinding halus itu yang hanya bisa kulihat ketika aku mendekat. Seorang prajurit berjalan mendekat dan mencoba mendorong pintu hingga terbuka. Pada saat ini, para prajurit dari keempat sekte semuanya mundur seolah-olah secara refleks. Prajurit itu tiba-tiba teringat akan apa yang telah terjadi pada prajurit dari Pulau Naga Perang. Wajahnya berubah drastis dan dia buru-buru mundur beberapa langkah. Dinding misterius ini seharusnya tidak mudah disentuh. Pintu ini tidak bisa dibuka dengan mudah. Lihat saja tulang-tulang putih di depan pintu. Orang-orang ini seharusnya mati karena hujan anak panah. Li Huakue tampak serius. Tidak ada satupun pendekar dari keempat sekte yang berani mencobanya dengan mudah. Kita tidak bisa hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa selamanya. Nangong Jun merenung sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini, kita tunggu kabar dari Chu Chen dan lihat apakah dia bisa menemukan tetua Tianbei sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Jika itu tidak berhasil, para pejuang dari keempat sekte akan bergantian mengirim orang untuk mendorong pintu. Begitu kata-kata itu terucap, suara cemas Chu Chen terdengar dari keong kecil itu. Kakak Yun, kamu jangan bertindak gegabah, kamu harus menungguku, jangan dorong pintunya. Hasil dari mendorong pintu tersebut sudah pasti merupakan situasi yang mengancam jiwa. Suara Nangong Jun masuk ke telinga Chu Chen dengan mudah. Kalau begitu, para tuan akan menunggu kabar darimu. Lihat, ada penyok di sini. Prajurit sekte Beidou yang paling dekat dengan pintu tadi adalah Murong Lu. Dia ingin segera pulang. Karena seluruh pintunya hitam mengilap. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, penyok itu tidak akan terlihat sama sekali. Yang lain juga datang untuk melihat. Tempat cekung ini, Nangong Jun tiba-tiba mengambil keong kecil di tangannya. Sepertinya ukurannya pas untuk menampung keong kecil. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang menahan napas. Mata Zandongsan berbinar. Keong kecil adalah kunci untuk membuka pintu ini. Dia tahu bahwa keong kecil itu akan sangat berguna di aula. Tetapi dia tidak begitu yakin sampai dia melihat cekungan pada pintu ini.
Para pendekar dari keempat sekte semuanya bersemangat pada saat yang sama. Audio milik Ketika Software Anda Channel. dikelilingi oleh gunung dan sungai dan berpikir tidak ada jalan keluar, Anda akan menemukan desa lain ketika Anda melihat ke atas. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membawa harapan dan membuat orang bersemangat. Coba saja cepat. Seseorang berbicara dengan tidak sabar. Tunggu sebentar, lihat ke sini, ada tempat yang cekung, kata Nangong Jun. Semua orang tercengang, tiba-tiba, Kiki memikirkan kemungkinan lain. Mungkinkah dibutuhkan dua keong kecil bersama-sama untuk membuka pintu ini? Mata semua orang tertuju pada Nangong Jun, lagi pula, tidak diketahui apakah si keong kecil dapat membuka pintu ini. Apakah Nangong Jun bersedia membiarkan murid kesayangannya memasuki area terlarang dan mengambil risiko? Ini adalah tempat di mana Anda hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Nangong Jun tentu saja mengerti apa maksud mereka, dan langsung memutus sambungan antara dua keong kecil itu. Lalu berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Aku lebih baik mati di sini daripada membiarkan Chu Chen mengambil risiko untuk masuk. Bab 710 membunuh penyihir Yun. Sikap Nangong Jun sangat tegas, dan pemimpin sekte Jiuxuan di belakangnya mendukung kata-katanya. Tidak mungkin mereka akan setuju untuk membiarkan Chu Chen masuk dan mengambil risiko. Di depan dinding aula yang dingin dan redup, suasana langsung membeku. Di atap Tianlong Manor, Chu Chen memegang erat-erat keong kecil itu. Pupil matanya menyusut dengan cepat. Dia berusaha mati-matian untuk mencari aroma keong kecil lainnya. Tetapi dia tidak dapat menemukannya lagi. Kakak Yun, teriak Chu Chen dengan cemas beberapa kali. Liu Ruyan mengerti, Peri Yun menghapus auranya. Chu Chen duduk di atap dengan linglung. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Suster Yun? Dia telah memperhatikan situasi di keong kecil itu. Ketika dia mendengar Suster Yun mengatakan bahwa ada tempat cekung lain di pintu misterius itu, Chu Chen langsung teringat pada keong kecil di tangannya. Barangkali kedua keong kecil itu perlu bersatu untuk membuka pintu aula. Saudari Keyun langsung memutus hubungan antara kedua keong kecil itu. Sikapnya sangat tegas. Dia tidak akan pernah membiarkan Chu Chen melangkah ke area terlarang Tian Wai Tian. Aku akan menyelamatkan mereka. Chu Chen tiba-tiba berdiri. Liu Ruyan menghentikannya. Aura Peri Yun telah menghilang. Apakah kau tahu lokasi pasti mereka? Liu Ruyan berkata. Jangan lupa, Zhan Dongsan mengingatkan tetua Tianbei bahwa kita harus menemukan Pulau Kerang sesegera mungkin agar kita dapat membantu mereka. Ya, Pulau Shell. Chu Chen mencoba menenangkan diri dan membuka bagian belakang biro operasi khusus. Jiang Yingtao telah mengiriminya perkiraan lokasi Pulau Shell. Aku akan segera menemukannya. Aku akan pergi bersamamu, kata Liu Ruyan. Chu Chen menatap Liu Ruyan. Liu Ruyan tersenyum. Akan lebih baik jika ada lebih banyak orang yang menjaga kita. Saat ini, wilayah laut mungkin menghadapi krisis yang bahkan tidak dapat ditangani oleh seorang kultivator alam Qi. Selain itu, jangankan Pulau Kerang, jika kamu ingin memasuki tanah terlarang di surga luar, aku juga akan pergi. Siapa yang menyuruhmu memanggilku kakak? Jika aku meninggalkanmu sendirian, aku akan menjadi kakak yang tidak layak. Liu Ruyan mengedipkan mata pada Chu Chen dengan lembut. Kamu tidak hanya punya satu saudara perempuan, Jun. Dengan rambut panjangnya yang berkibar,
rok merahnya yang berkibar, dan postur tubuhnya yang anggun, Liu Ruyan telah meninggalkan Tianlong Manor terlebih dahulu. Masih ada 1 hari tersisa sebelum pertempuran menentukan dengan para pejuang Tianwaitian di Pulau Zanlong. Kali ini dia tidak bisa meninggalkan pulau terlalu lama. Menurut informasi, wilayah laut tempat Pulau Shell berada di sebelah timur Pulau Zanlong. Chu Chen dan Liu Ruyan keluar melalui pintu keluar di bawah tebing, meminta kapten untuk naik speedboat, dan melesat keluar seperti anak panah. Setiap detik sangat berarti. Jika dia terlambat selangkah, 9 master akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Saat ini memang terjadi suasana tegang di depan tembok aula terlarang. Pada saat ini, para prajurit dari 3 sekte berdiri di garis depan yang sama, menghadapi sekte Jiuxuan. Periyun, setidaknya kau harus membiarkan Chu Chen menentukan pilihannya sendiri, kata Murong Chenhong dengan suara yang dalam. Dia berhak memutuskan apakah akan datang atau tidak. Saya adiknya, Nangong Jun tersenyum. Saya hanya tidak mengizinkannya datang. Ada apa? Zan Dongsan menatap Nangong Jun dengan dingin. Kalau begitu, tolong kembalikan keong kecil itu kepada pemilik aslinya. Nangong Jun memilih untuk tidak menghubungi. Tetapi mereka ingin menghubungi. Semua orang sangat yakin bahwa 2 keong kecil itu adalah kunci untuk membuka aula ini. Dan di dalam aula itu ada peluang besar dan cara untuk meninggalkan area terlarang. Mereka tidak akan pernah menyerah. Nangong Jun mundur 2 langkah. Para Master 9 Vena mendalam semuanya berada dalam kondisi siaga tinggi. Jika pihak lain mencoba merebutnya, maka lawanlah dengan segala cara. Kalian, Sekte Jiuxuan, tidak berpikir bahwa dengan kekuatan kalian bersembilan, kalian dapat melawan 3 sekte. Ning Laoxian tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Dasar hantu tua sombong Ning, biar aku saja yang menghadapi tipu dayamu. Murong Lu pun bergegas keluar dengan marah, dan ketiga sekte mengepung gerbang Jiuxuan. Lebih banyak mata tertuju pada keong kecil di tangan Nangong Jun. Pada titik ini, mereka tidak lagi peduli dengan sikap bela dirinya dan mulai merampok. Sebenarnya, banyak orang punya ide saat ini. Mereka ingin menangkap penguasa 9 Vena mendalam dan menggunakannya sebagai ancaman untuk memaksa Chu Chen membawa keong kecil lainnya ke area terlarang. Kalau tidak, bahkan jika mereka mengambil kembali keong kecil itu akan sia-sia karena Chu Chen tidak akan masuk. Zan Dongsan juga berpikir bahwa ia berharap Chu Chen dan para Master Jiuxuan Fein akan memiliki hubungan yang dalam sebagai master dan murid. Wah, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Seorang prajurit golongan Beidou menembakkan anak panah. Namun anak panah itu meleset dari sasaran dan malah mengenai dinding licin. Gambarnya tampak membeku pada saat ini. Detik berikutnya, terdengar suara gemuruh, minggir, memanggil, 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 memanggil. Hujan anak panah pun meletus, menutupi langit dan bumi. Para prajurit dari keempat sekte mundur dengan cepat pada saat yang sama dan mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk memblokirnya. Ini adalah hujan anak panah yang sama kuatnya dengan serangan orang kuat di alam Qi. Rasanya seperti datangnya Shuro, dan semua orang merasa ngeri. Kekuatan anak panah itu mengerikan. Prajurit dari keempat sekte semuanya terluka pada saat yang sama.
Di antara mereka, seorang biksu dari Gunung Damo berada paling dekat dengan tembok. Dia tidak punya waktu untuk mengungsi dan tertembak kesaringan. Setelah gelombang anak panah ini, suasana menjadi sunyi senyap. Kengerian di aula ini menyegarkan kognisi mereka berkali-kali. Tidak mungkin untuk masuk dengan paksa. Satu-satunya kemungkinan. Kunci, semua orang memandang Nangong Jun. Tanpa diduga, Nangong Jun benar-benar bergegas menuju pintu gelap saat ini. Berdiri di bawah tembok, Nangong Jun berbalik dan tersenyum lebar. Tidakkah kalian semua ingin tahu apakah keong kecil itu adalah kunci untuk membuka pintu ini? Aku akan mencobanya untuk kalian sekarang. Ekspresi Ning Laoxian berubah. Yun Meier, jangan impulsif. Jika itu kuncinya, aku akan baik-baik saja, kata Nangong Jun. Dia tahu betul bahwa keong kecil di tangannya adalah bom waktu. Dalam situasi yang genting ini, para pendekar dari 3 sekte tentu akan bertempur mati-matian demi si keong kecil. Karena menurut mereka, itulah satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Nangong Jun tidak punya pilihan selain mencobanya. Coba masukkan keong kecil ke pintu dan lihat apa yang terjadi. Dia tidak punya pilihan lain. Ekspresi Nangong Jun tenang. Dia mengangkat tangannya dan meletakkan keong kecil itu ke dalam lekukan pintu. Pada saat ini, wajah para prajurit dari 3 sekte berubah drastis pada saat yang sama, dan mereka dengan cepat mundur secara refleks. Pendeta Tian Xiao dan 8 tokoh lainnya bergegas menuju Nangong Jun pada saat yang sama. Kalau mekanisme panah dikerahkan lagi, lebih baik 9 orang bergabung daripada bertarung sendirian. Mata semua orang tertuju pada saat Nangong Jun meletakkan keong kecil di tangannya ke dalam bagian pintu yang tersembunyi. Gerbang itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya dan mengeluarkan suara menderu. Semua orang gelisah. Setelah beberapa detik, cahaya itu berangsur-angsur menghilang. Mekanisme panah tidak aktif. Penguasa Jiuk Xuan Fein menghela napas panjang, lalu melihat ke arah pintu dan tertegun. Depresi tadi telah hilang, dan permukaannya halus dan berkilau. Keong kecil itu pun menghilang. Para pendekar dari 3 sekte juga bergegas mendekat, dan tercengang ketika melihat pemandangan ini. Itu saja, keong kecil itu telah hilang. Satu-satunya harapan mereka untuk meninggalkan Tian Wai Tian hancur. Tak lama kemudian, banyak mata tertuju pada Nangong Jun dengan rasa kesal. Penyihir Yun, kau telah menghancurkan harapan kami semua dengan tanganmu sendiri. Zandong San meraung. Bunuh penyihir Yun. Bersambung.